Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Tris. Channelnya yang akan membawakan cerita horor dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Untuk malam hari ini, ada sebuah cerita masih dari tulisannya Cerita Siska di platform X. Dan untuk kisah yang akan dibawakan kali ini berjudul Warung Hantu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like di video ini. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi dan juga tombol subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kali ini ada sebuah cerita dari Mbak D, nama samaran dengan inisial D. Dia berprofesi sebagai bidan. Dia menceritakan pengalaman horornya saat bertugas di salah satu daerah pelosok di Kabupaten Malang. Dia sering singgah dan berhenti di salah satu warung milik Mbok Ra. Cerita yang seram dan menarik tanganku untuk menulis ceritanya. Karena dia bidan, jadi kadang kalau ada panggilan atau ada orang yang mau melahirkan, pasti Mbak D ini sudah siap siaga. Awalnya, saat ditugaskan di sana, Mbak D belum tahu atau mengingat kalau di sekitaran wilayah itu ada warung. Katanya yang dia ingat, di kanan kiri itu cuma hutan belantara, dan juga katanya di wilayah itu ada salah satu gua. Dan memang banyak gua kalau di sana. Nah, kebetulan di wilayah itu dekat dengan gua Bangi. Dia nggak melihat nih ada warung yang ada di sepanjang jalan itu. Waktu ada jadwal melihat orang sakit di salah satu desa yang melewati wilayah itu, Mbak D melihat sebuah warung yang dia sendiri heran. Kok bisa ada warung di tengah gelapnya hutan begini? Serius loh ya, di sana memang jalannya itu kalau udah di dalam hutan gelap banget. Jalan aspal itu kalau sudah malam ya sepi banget lah. Mbak D ini sudah ngebatin, wah, jangan-jangan itu warung hantu. Dia sempat kepikiran begitu. Akan tetapi, saat melihat seorang nenek-nenek membawa ember dan menyiramkan air di depan warungnya, Mbak D berpikiran lain. Oh, ternyata bukan setan kayaknya, pikirnya saat itu. Ya sudah, saat itu dia menyelesaikan jadwalnya di desa kemudian pulang ke rumah dinasnya. Lewat jalan itu, pas sampai warung itu, Mbak D dengan sendirinya belok dan kemudian berhenti. Dia penasaran banget dengan warung tersebut dan pengen mampir. Pengen sekali tahu siapa pemilik warung itu. Ternyata pas dia belok, ada ibu-ibu membawa piring keluar dari warung itu. Lalu dia membuang sisa nasi yang ada di piring. Dia buang di semak-semak pinggir warungnya. Kemudian nenek itu menyapa Mbak D. Loh, Cak Ayu, bengi-bengi kok masih keluyuran toh Mbak? Ucap nenek itu. Mbak D yang mendengar pertanyaan dari si nenek tersebut cuma bisa merespon senyum. Gak lama saat dia berbincang dengan nenek tersebut, tiba-tiba terdengar suara orang jatuh.
Spontan Mbak D langsung menoleh. Ternyata ada bapak-bapak yang jatuh dari sepeda di depan warung. Dengan cepat Mbak D langsung nolongin si bapak ini. Mbak D kaget karena tangan si bapak itu gemetar. Apa saking kagetnya jatuh sampai begitu? Mbak D bertanya, apa ada yang sakit? Tapi jawaban bapak itu bikin dia terkejut dan juga bingung. Moleh ndok, mulai ndok, ojo dek kene suwe-suwe. Artinya, pulang nak, pulang, jangan di sini lama-lama. Mbak D yang mendengar itu cuma bisa diam. Dia menoleh ke warung. Di situ ada Mbok Ra yang melihatnya lurus ke arahnya. Dengan cepat, Mbak D kembali ke warung Mbok Ra dan kemudian berpamitan untuk pulang. Empun, kulo pamit riyen Mbok, ajeng teng griyane ibu bapak. Ya sudah, saya pamit dulu Mbok, mau ke rumah ibu bapak. Memang saat itu dia hendak pulang ke rumah dinas untuk mengambil beberapa barang dan kemudian hendak pulang ke rumah bapak ibunya yang ada di kota. Kemudian Mbok Ra dengan cepat memberi sesuatu yang dibungkus daun jati. Sempat dia tolak karena Mbak D ini ngerasa tidak enak untuk menerima pemberian tersebut. Namun karena Mbok Ra memaksa, akhirnya Mbak D menerimanya. Sesuatu hal yang baru baginya tentunya itu. Sebuah makanan yang dibungkus daun jati. Selama ini dia tahunya daun pisang. Alhamdulillah, pemberian itu akan dia berikan kepada orang tuanya nanti. Lumayan. Oleh-oleh kue tradisional, meskipun dia tidak tahu kue apa itu. Lalu dia pergi meninggalkan Mbok Ra dan warungnya. Saat di tengah jalan, Mbak D ngerasa gak enak badan. Dan juga pundaknya terasa berat. Hal itu dia tahan sampai ke rumah dinas. Sesampainya di rumah dinas, dia mengambil barang dan hendak dia bawa. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Langkah kaki yang masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dok 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 dok. Ada suara keras yang mengetuk pintu kamar mandi. Dengan cepat Mbak D membuka pintu dan melihat di dalam gak ada apa-apa. Kemudian kembali menuju ruang tengah. Saat melewati kamar, dia melihat ada sosok tinggi hitam besar sedang duduk di atas kasurnya. Dengan cepat dia kembali ke kamar dan dicek, gak ada apa-apa juga. Karena dia panik dan juga gak enak, dia dengan cepat mengambil kunci kendaraan dan kemudian segera pergi ke rumah bapak ibunya. Setelah itu Mbak D setiap selesai tugas selalu mampir ke warung Mbok Ra. Saat pamit dia selalu diberi sesuatu yang dibungkus dengan daun jati. Karena penasaran, saat diberi bingkisan terakhir, Mbak D hendak membukanya di jalan. Karena sebelumnya, bingkisan yang diberi Mbok Ra ditolak oleh sang ibu. Itu karena ibunya bilang kalau makanan itu aneh. Dan untuk apa Mbak D membawa makanan tersebut? Akhirnya, karena merasa tidak enak dengan Mbok Ra, semua makanan yang diberinya dia makan sendiri. Saat itu dia membukanya di salah satu rumah pasien. Pak Kardi namanya. Dia memperhatikan Mbak D yang membawa bungkusan sesuatu dari daun jati. Dengan berani Pak Kardi bertanya, "Mbak, bawa apa itu?" Mbak D langsung menjawab, "Oh, ini makanan Pak, dikasih sama mbok warung yang ada di wilayah sana."
Pak Kardi pun heran. Dia berkata, "Di mana? Warung apa?" Mbak D kemudian terdiam dan melihat wajah Pak Kardi dengan serius. "Sekarang Mbak buka coba apa isinya," ujar Pak Kardi. Dengan cepat Mbak D membuka bingkisan daun jati itu, dan betapa kagetnya saat dia melihat isinya adalah bunga kamboja yang sudah kering. Pak Kardi hanya bisa bernafas panjang. Lalu dia berucap, "Kemarin ada beberapa orang cerita," katanya. "Katanya ada cewek yang sering diam diri di pinggir hutan. Kalau dari ciri-cirinya sepertinya itu sampean ya, Mbak." "Poniran yang pertama melihat sampean malam-malam berdiri ditemani pocong, Mbak. Sampai dia kaget dan jatuh dari sepedanya." Mendengar itu Mbak D kaget dan tidak percaya dengan semua itu. Dia pun semenjak itu tidak melihat warung Mbok Ra di sana lagi. Dan Mbak D kemudian bercerita kepada sang ibu tentang kejadian itu. Akhirnya sang ibu menemukan jawaban. Mengapa Mbak D membawa telur busuk dibungkus daun jati. Selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.